Ambo salut dengan Adinda Mulyadi Usman. Beliau terus berjuang tanpa lelah. Saya tahu ketua DPC itu berat. Saya sudah pernah Bapak Ibu dari bawah saya, dari guru, kepala, sekretaris kecamatan, sekretaris Kota Padang, ketua Kota Padang, sekretaris di wilayah, Pak Bul ketua waktu itu, sampai saya mencoba jadi ketua hari ini. Memang berat, tapi mulia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus untuk kita semua yang hadir tanpa kecuali. Bapak Ibu, kalau nak kamu sampai nggak ada loh Pak Kemenak, lah banyak dari tadi. Mungkin cerita-cerita mereka boleh. Tapi ada seketik Bapak Ibu, karena mau dia manahkan oleh ketum, ada beberapa perubahan yang kita sampaikan. Kita telah munas dan itu hasil kesepakatan di nasional. Pertama, perubahan yang sangat ekstrim itu, jabatan ketua aku tidak boleh dibatas-batasi. Sagi talo agi tarui. Tapi dengan syarat pemilihannya ya dibatasi per 5 tahun. Makanya Kota Bukit Tinggi tidak bisa Pak Mul maeskakan panitia harus ada karateker. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan ke depannya 6 bulan sebelum masa habis, tidak Bukit Tinggi semuanya kita himbau bersiap untuk landing, dan sebelum habis masa jabatan sudah laksanakan musyawarahnya. Itu tidak ada batasan. Itu yang ekstrim Bapak Ibu. Yang kedua, demi soliditas, biasanya DPC ini diterbitkan SK oleh DPW. Tapi peraturan yang baru, DPC SK-nya diterbitkan oleh DPP dan dilantik oleh DPP. Tapi SK DPC itu bisa dibuat oleh DPP, harus rekomendasi DPW. Jadi 2 penguatan. Kenapa itu dilakukan di tingkat nasional? Sebab selama ini DPP itu hanya menjangkau DPW. Dia tidak tahu DPC. Padahal DPC ini ikut memilih, ikut munas. Tapi dia tidak tahu SK-nya di mana, bagaimana. Kemudian DPAC itu Bapak Ibu, DPAC itu selama ini di SK-kan oleh DPC. Apanya sama Bapak Ibu di waktu itu, menelaahnya sama. Ketua DPW tidak tahu kecamatan mana yang sudah terbentuk dan mana yang belum. Bahkan di DPC itu juga tidak memberikan tembusan kepada DPW. Ada enggak DPAC-nya? Maka ini dibuat pula pola 2. DPAC di SK-kan dan dilantik oleh DPW, tetapi passwordnya oleh DPC. Kalau tidak direkom oleh DPC, SK tidak akan diterbitkan oleh DPW. Jadi 2. Itulah yang disebut dengan penguatan dan soliditas dalam organisasi, sehingga kita ingin cepat secara nasional Bapak Ibu. Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin menyampaikan, karena hari sudah jam 11 nih Bapak Ibu, ini nurani saya nih Bapak Ibu, kalau setuju. Tadi Pak Ketua DPRD kan menyampaikan, kalau sepenuhnya berharap ke pemerintah tentu tidak mungkin. Tapi peran masyarakat masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan Bapak Ibu. Oleh sebab itu kami berharap Bapak Ibu dengan ibarat kita satu lidi, tidak ada punya kekuatan. Kalau kita ikat dengan kuat, inilah FKDT. Saya menghitung-hitung ini pikiran saya saja Bapak Ibu. Andai kata di Sumatera Barat ini ada kesepahaman dan kesepakatan, diajak anak berimpak 1.000 1 bulan, sudah saya kalikan. Kemudian Persatuan Sumbar itu sekali 2 tahun. 1.000 1 bulan. Persatuan Sumbar sekali 2 tahun sampai ke nasional. 1.000, taruhlah 2 tahun itu cuma 20 bulan. Terkumpul dana 20.000 infak per santri. Kali 50.000 santri Sumatera Barat, itu tercapai 1 miliar dalam 2 tahun. Kalau mimpi ini bisa diwujudkan,
maka Persatuan Sumbar dan Nasional Bapak Ibu akan membuat anak-anak kita juga yang tampil. Dia akan tampil dengan gagah, dengan percaya diri, dengan fasilitas yang memadai. Saya kasih kemarin Bu, waktu ke Lampung Pak Bol ini, yang pergi dengan rombongan, mau oto rusak. Anak kok Pak, Bu, kancang lah dia Pak Bol mencari. Anak kalau gadang dicurigai. Kecepatan waktu di Sumbar ini, kita yakini dia juara di nasional. Tapi karena Paijo Oto Pak Bali Pak Kemenak, Paijo Oto bus ko rusak. Dan mana ko. Bawa ke Joto Pak. Itu piti nak do. Bos Abui itu berang Pak Irwan tuh, Pak Kabak dulu. Kok Pak Perkecen piti nak do sebanyak orang Sumatera Barat. Itulah ide ko nalamu, 1.000 sah. Sebulan per anak 1.000. Ketika orang tuanya mana kodok sedekah itu minimal. Sedekah itu tidak akan mau seanaratur 1.000 itu tidak apa kurang. Tapi ikatannya kuat. Yang sampai oleh Pak Mul tadi dibalikkan. MDT solid, FKDT bangkit. Kalaulah kepala dan guru solid di bawah, FKDT bangkit. Kalau FKDT bangkit, dia punya efek untuk memperjuangkan MDT, kepala dan guru kemana saja. Tapi kalau tidak ada duit, UUD ini Bapak Ibu memang berat. Makanya di provinsi Bapak Ibu, saya berpikir Pak Bol ke Patang waktu rakor, wala membuat kooperasi syariah FKDT Sumbar. Kita coba Bapak Ibu untuk kemandirian, segala sesuatunya nanti di koperasi. Perlengkapan anak, perlengkapan guru. Selama ini belum ada wadahnya, maka dibuat di DPW itu amal usaha. Tapi itu tidak kuat secara hukum. Maka kita ingin koperasi ini Bapak Ibu menjadi kekuatan kita. Itu harapan kami. Maka kami minta dukungan dari seluruh kepala dan guru yang berada di wilayah Sumatera Barat. Setidak-tidaknya mendukung dengan doa. Kalau tidak bisa dengan doa, minimal diam. Tidak dengan doa, tidak Bu. Sudah tuh mencurigai belum. Karena tidak jadi koperasi. Bapak Ibu, kemudian di koperasi itu sedang kita rancang, dapat dukungan semua pihak. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Sehingga kemandirian FKDT, DPW ini punya banyak dana Bapak Ibu untuk personalnya. Sampai hari ini, mohon maaf, DPW belum ada meminta ke bawah yang sifatnya rutin, bulanan, misalnya semacam, belum ada. Kalau ada ujian, alhamdulillah. Kalau ada penjualan baju, buku, dan seterusnya, alhamdulillah. Bapak Ibu, mungkin itu saja karena waktu terbatas. Terakhir, Bapak Ibu, saya mimpi tadi mudah-mudahan jadi catatan, ya 1 miliar ya mimpi kita Sumatera Barat. Saya ingin mengkiaskan dengan apa Pak Wali? Di Tasikmalaya, 3 lantai DPC bisa bangun. Ambo studi ke situ, Bapak bisa kok Pak Ketua. Rupanya yo swadaya kok. Baca ronyo, nyo mulai membeli tanah dulu. Baca membeli tanah, nyo lelang. Tanah wakaf, siapa anak santri yang wakaf 1 senti? Berapa harga per senti? Berapa harga per 5 senti? Berapa harga 10 senti? Sampai 50, sampai 100 senti. Dibuat listnya, ringnya, kemudian dilelang. Tak kumpul putih miliaran Pak. Itu kekuatan umat. Maka kita tidak boleh ragu Bapak Ibu asalkan solid. MDT ini solid. Benar yang sampaikan Linda Mulyadi Usman. MDT ini solid. FKDT akan bangkit. Kalau kita lihat dari situ, cepat juga. Maka solid ini tidak mungkin hanya diucapkan. Tapi mari Bapak Ibu, apapun yang kita sepakati berupa kebersamaan, mari kita dukung. Bapak Ibu, terakhir terus ini masih ada ya konsep saya karena Bapak minta tadi di HP ya. Kita sampaikan sedikit lagi DPW tadi saya tergelitik dengan Pak Kepala Kemenak kita. DPW sudah mulai Pak Kemenak. Pertama ada YouTube.
Lihat Bapak Ibu, buka lah sekali YouTube DPW Bu. Sudah 1,38 ribu subscribe. Saya mengajak bagaimana kalau YouTube ini disatukan. Kegiatan di kabupaten kota masuk juga ke situ. Semakin banyak tayangan nanti bisa jadi penghasilan. TikTok juga. Kemudian juga kita sudah ada media online khusus. Saya sebagai calon dokter diminta menulis setiap hari. Itu ada berita-berita saya buat. Bisa dicari Bapak Ibu. Apa itu Porsadin, apa itu KDT, apa itu perkembang Porsadin, dari mana, sudah saya tulis. Mudah-mudahan apabila dicari itu akan ketemu. Dan saya berharap, tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Kemenak yang belum kita pikirkan. Pak Bul, baca Ramadan Tajwid Nerancak. Coba videoan Pak Bul, kirim video ke kami. Ini ada konten kreator kita Pak Bul. Anak Pak Bul dia mah. Ya, kirim. Mungkin ada ilmu-ilmu dari ayah, teknik belajar tilawah. Orang kan cari nanti. Kalau banyak nanti di YouTube kita ini Pak Bul, kan pendapatan dan kemandirian DP bisa. Kita membayangkan Pak Ibu, kalau 1 miliar dana kita, itu anak-anak kabupaten kota, pergi ke provinsi, bisa diinapkan di hotel tuh Pak Bul, Porsadin. Tidak perlu di lokal detail ya rumah dulu. Di hotel, di apa namanya, di tempat-tempat yang bagus lah. Bisa seperti itu Pak Bul, kalau tercapai. Jadi anakku pergi ke provinsi, honornya gadang, hadiahnya gadang, orang tua bangga. Tapi ada efeknya tadi, orang tua kita ajak berinfak. Berinfak Bu, ayo berinfak Bu. Nah, kalau ini terjadi, kalau tidak periode ini, periode berikutnya. Kalau tidak masuk ketua berikutnya. Tapi kita telah melemparkan. Mudah-mudahan seperti Pak Bul ini, semua yang dilakukan saya yakin. Sebagai pencetus, dia akan menerima amal jariah. Tambah coga Pak Bul, kalau perlu pensiun. Tepuk tangan tuh Pak Bul. Iya, itu bukan maafin kuning. Begitulah, supaya muda-muda tetap semangat. Demikian saja Pak Ibu. Terakhir, ambo dek suka pantun. Dia kira pantun ya. Pantun kok tidak nampak dibaca, buka cuma tuh. Ambo membaca bisa tidak hafal. Pantunnya Bapak Ibu, benteng Fordeko berdiri megah nan pasti. Lembah ngarai siano hijau memotau mata. Musab DPC FKDT menyemarakkan hati, peserta bersukaria, panitia pun gembira. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, dua pantun saya ini yang jam gadang menjulang tinggi bak menanti, lembah anai menyejuk jiwa dan rasa. Pilih ketua DPC dengan tulus hati nurani agar Allah menaungi sepanjang masa. Masih terakhir Pasar atas ramai, tawa dan senyum berseri, membawa keluarga bersukaria bersama. FKDT semakin jaya, teguh dan mandiri. Wali kota dan Kemenak pun merasa senang bahagia. Demikian saja, mohon banyak maaf Bapak Ibu, terima kasih. Dan saya minta atas nama mewakili ketum kepada Bapak Wali Kota untuk membuka acara secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.